Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi menjelang siang. Kenalkan nama saya Gilang Yubiliana. Saya akan coba paparkan mengenai blok elektif terkait dengan dental hipnosis ini. Oke, mahasiswa semua yang sudah hadir di sini, seperti yang kita ketahui bersama-sama bahwa perubahan paradigma pelayanan kesehatan di Indonesia ini sesuai dengan tujuan pembangunan kesehatan di Indonesia menuntut lulusan dokter gigi yang dapat menyelesaikan masalah kesehatan gigi di tingkat pelayanan primer secara paripurna dan holistik. Nah, mengingat akan hal tersebut, maka pendidikan kedokteran gigi di Indonesia saat ini mengarah pada integrasi ilmu-ilmu kedokteran gigi sehingga lulusannya diharapkan dapat memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar kompeten dokter gigi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui juga bersama bahwa salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh adik-adik selalu jadi dokter gigi adalah pertama mampu mengatasi rasa sakit, rasa takut maupun ansietas dental dengan pendekatan farmakologi maupun non farmakologi. Oke. Nah, salah satu bentuk pendekatan terapi komplementasi dan alternatif dalam penata laksanaan pasien yang akhir-akhir ini mulai mendapat perhatian adalah salah satunya adalah dental hipnosis. Dental hipnosis sendiri yang digunakan dalam terapi medik yang akan kita pelajari satu semester ke depan merupakan percabangan ilmu dari ilmu komunikasi medik salah satunya. Sehingga tim kami pun melengkapi staf pengajarnya dari lintas disiplin ilmu. Oke, saya mohon izin share screen untuk memaparkan apa dan bagaimana mengenai blok elektif dental hipnosis ini. Oke, saya share screen. Iya, terima kasih. Sudah terlihat mungkin. Ya, saya slideshow dulu. Nah, ini adalah buku manualnya atau blogbook selama kalian akan studi di blok elektif ini. Alasan pertamanya adalah mengapa ya saya harus mengikuti blok elektif dental hipnosis ini. Simpelnya begini deh, segala keterampilan yang Ade bisa kerjakan atau lakukan, misalnya Ade jago mencabut gigi, Ade jago menambal, Ade jago membuat gigi tiruan dan lain sebagainya, itu tidak akan ada artinya bila pasiennya takut. Oke, takut dia tidak membuka mulut sehingga segala keterampilan kita yang jago nambal nyebut tadi nggak akan ada artinya. Jadi pintu awalnya adalah ansietas dental ini memang sangat mengganggu terutama kita sebagai operator profesional dokter gigi. Oke. Berikutnya adalah mengapa adik-adik juga harus mengikuti blok elektif dental hipnosis ini. Yang pertama tadi, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa luaran capaian pembelajaran dari blok elektif ini akan meningkatkan ketercapaian standar kompetensi adik-adik sebagai dokter gigi di Indonesia nanti. Lalu yang kedua, blok ini memuat multidisipliner keilmuan, sehingga adik-adik akan mendapatkan pemahaman keilmuan tentu lebih komprehensif. Ya. Yang ketiga, dosen ini juga pada blok ini merupakan tim teaching dari berbagai cabang ilmu terkait. Lalu kami juga bukan hanya mentransferkan pengetahuan saja, namun dalam sisi praktik akan didemonstrasikan langsung kepada pasien rencananya di rumah sakit pendidikan di RSKMP FKG Unpad. Tadi tim pengajar alhamdulillah merupakan pionir di bidang keilmuan dental hipnosis di Indonesia. Yang keenam, material teaching yang akan kami gunakan merupakan hasil riset ya. Jadi merupakan sebuah proses yang disebut dengan translasi riset. 70% menitik beratkan pada praktikum, sehingga sisanya penguatan di aspek pengetahuan itu sebetulnya sudah diberikan pada semester-semester sebelumnya.
Jadi adik-adik kalau ingat dulu semester sebelumnya sudah tahu ya bagaimana teorinya, dasar-dasar teori ansietas dental. Cuman sekarang kita lebih mengasah kepada how to apply, ya lebih banyak bagaimana mengaplikasikan ini dalam sisi apa namanya kepada pasien. Kedelapan adalah kemampuan menangani pasien seperti yang saya bilang di awal bahwa pendekatan kita ini kan terapinya non farmakologi dan farmakologi. Nah, non farmakologi ini termasuk ke dalam standar kompetensi dokter gigi di Indonesia. Kesembilan adalah ini hasil riset saya bersama mahasiswa saya bahwa dari 98 pasien yang berobat ke dokter gigi itu 53 orangnya mengalami ansietas dental. Mungkin salah satunya adik juga. Ya, jadi garapannya masih banyak. Oke, gambaran umum blok yang akan diselenggarakan satu semester ke depan, kita akan membahas mengenai bagaimana penggunaan hipnosis ini sebagai bentuk pendekatan terapi komplementasi. Oke, ini diselenggarakan selama 16 pertemuan atau satu semester akademik. Metode pembelajaran yang akan kami gunakan dalam bentuk kuliah, tutorial, keterampilan medik, seminar, dan belajar mandiri. Evaluasi bila diperlukan akan dapat berupa observasi dengan checklist selama pembelajaran berlangsung dan diskusi kelompok seperti biasa ya. Lalu multiple choice, ada OSCE yang dilakukan pada akhir blok. Nah, selama proses pembelajaran ini goalnya apa sih gitu ya, kompetensi yang ingin dicapai. Yang pertama adalah adik-adik semakin mampu, karena sebetulnya kita sudah pernah menggunakan ini di semester berikutnya, sehingga kita akan mengasah kembali, tapi lebih banyak praktikumnya tadi, menggunakan alat ukur komunikasi medik dokter gigi dan pasien, lalu mampu juga menata laksana dasar-dasar komunikasi hipnosis. Yang ketiga adalah menerapkan dasar-dasar komunikasi hipnosis dalam penata laksanaan pada pasien. Sehingga tujuan umumnya adalah mampu memahami, mengenai, serta menerapkan teknik komunikasi hipnosis ini sebagai pendekatan terapi komplementer dalam penata laksanaan terapi pasien dengan ansietas dental. Ya. Tujuan khususnya memahami, menerapkan tadi alat-alat ukur tadi, alat ukur dalam komunikasi medik dokter gigi dan pasien, lalu juga dia nanti mampu menata laksana dasar-dasar komunikasi hipnosis. Ketiga, mampu menerapkan dasar-dasar komunikasi hipnosis dalam penata laksanaan pasien. Ini kurang lebih diagram apa namanya proses kerangka berpikir belajarnya ya deh ya. Iya, ini adalah jadwalnya. Jadi selama satu semester sudah kami buat dalam bentuk timetable sehingga akan lebih baik terstruktur. Rencana kami akan mengoptimalkan penggunaan Live Unpad untuk diskusi interaktif dan menyimpan beberapa material teaching dalam bentuk dokumen ataupun audio visual. Oke, termasuk praktikum juga sudah kami setting apa namanya tema-tema yang akan dilaksanakan selama praktikum. Praktikum memang akan terkonsentrasi di Jatinangor, cuman satu atau dua kalian juga harus bisa mencoba sebagai supaya atmosfernya dapat ya. Kita akan coba gunakan rumah sakit gigi dan mulut di Sekelwa satu atau dua kali lah. Oke, penilaian formatif akan kami laksanakan nanti penilaian berdasarkan keterampilan ya tentunya mempresentasikan materi diskusi nanti karena ada diskel, 2 kali diskel, lalu ada kedalaman penguasaan materi yang akan dibahas dan didiskusikan, sistematika menulis materi diskusi dan beberapa referensi yang akan digunakan. Lalu untuk menilai sikap profesionalisme dengan penilaian berdasarkan dari tadi ada dua ya, bagaimana menilai sikap profesionalisme sebagai individual, lalu apa namanya jumlah kehadiran, lalu interaksi saat perilaku bersama teman dan fasilitator selama proses diskusi. Lalu di akhir akan ada rencananya mau ada OC ini. Oke. Karena ini masih debut pertama ya, Dek ya. Kami ini tim ada saya, Gilang, lalu ada Ibu Nani Damayanti dari linguistik, ada Pak Aulia Iskandar Syah, beliau dari psikologi,
Pak Andri Abdurrahman dari Fisika, ada Dr. Risti dari Kedokteran Gigi Anak, ada Dr. Anna Mulyani dari Konservasi, Dr. Farah dari Bedah Mulut, Dr. Dewi Jaki dari Penyakit Mulut, dan Dr. Argena dari Ilmu Kedokteran Gigi Masyarakat. Kami mohon membatasi untuk semester ini kurang lebih 30 mahasiswa yang bisa bergabung bersama kami. Oke, ini adalah overview kurang lebih tim dental hipnosis di Unpad karena kami bersifat multidisipliner on science. Ini sebetulnya sudah ada di YouTube. Saya highlight saja sebagai gambaran profil singkat mengenai tim hipnosis Unpad ini. Bentar, saya play dulu ya. Kolaborasi keilmuan dimulai tahun 2007 sebagai sahabat diskusi kritis keilmuan di Universitas Pajajaran. Mereka semua adalah dosen dan peneliti. Adalah Dian Ekawati, seorang linguis dari Prodi Sastra Jerman yang menjadi narasumber pertama dari pertemuan kolaborasi lintas keilmuan ini. Saat itu Gilang Budiana, seorang dokter gigi, mempunyai mimpi ingin mengkuantitatifkan proses dental hipnosis yang juga merupakan rencana Budiana bertemu dengan Mayanti tahun 2011. Dia seorang linguis dari Prodi Sastra Indonesia Unpad, lulusan program dokter Universiti Kebangsaan Malaysia. Lalu berhasil menemukan pola pragmatik pada terapi dental hipnosis. Ketika Gilang dibenarkan bisa terhadap 2015. Tahun 2014, seorang fisikawan yang sedang studi S3 di Prancis. Diskusi terkait proses dental hipnosis dalam perspektif fisikawan. Selanjutnya Gilang dipertemukan dengan Aulia melalui Jimmy tahun 2015. Aulia seorang medical psikologi pertama di Indonesia, lulusan program dokter University of Amsterdam. Debut pertama di 2016 dengan terselenggarakannya 5 cabang ilmu bahas hipnosis secara ilmiah di Balai Sawala, Kampus Unpad, Jatinangor. Proses panjang bersama-sama menghasilkan terpublikasikannya beberapa artikel baik nasional maupun internasional. Menjadi bicara di skala internasional dan beberapa produk area hipnosis khususnya dental hipnosis yang telah terdaftar di Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia dengan nilai kebaruan pertama di Indonesia. Melalui riset program dokter, Gilang Budiana juga menghasilkan model yang menjadi acuan awal pengembangan riset kolaborasi ini, seperti uji kuantitatif respon biofeedback otak terhadap proses hipnosis. Kedua, karakterisasi suara yang dapat menginduksi kondisi hipnosis. Yang ketiga, merancang sistem instrumentasi pemantau atau penginduksi hipnosis. Riset ini kemudian didukung oleh Unpad melalui dana hibah internal Unpad sejak tahun 2019. Slogan mereka, kami mencari ilmu, ilmu menemukan kami, dan kami dipertemukan. Karena kami tak mampu kalau menguasai segalanya. Era rivalitas sudah berlalu. Kami harus banyak belajar untuk rendah hati, untuk saling berkolaborasi. Unpad Kahiji, Unpad Kahiji. Oke, kurang lebih itu selintas tim hipnosis Unpad yang akan menjadi motor di blok
perdana di blok elektif dental hipnosis ini. Terima kasih juga atas kesediaan Bapak Ibu dosen dari departemen lain yang sudah bergabung nanti. Untuk teknisi adik-adik dapat memilih, saya stop dulu, blok dental hipnosis ini selesai paparan saya. Sampai bertemu di blog dental hipnosis. Nanti juga adik-adik akan mendapatkan satu buku manual booknya, dan di dalam manual booknya sudah cukup lengkap beserta beberapa link material teaching dalam bentuk audio visual. Oke, terima kasih kepada Ibu Kaprodi, Dr. Asti, dan Koordinator Blok Elektif IFG 4, Dr. Peterman. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.